Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, masyarakat biasanya dihadapi dengan fenomena harga pasar yang merangkak naik. Pada momen ini, pemerintah juga biasanya berupaya mendorong langkah stabilisasi harga, guna menurunkan harga di beberapa bahan pangan yang mengalami tren kenaikan dalam menjelang akhir tahun. Sejauh apa langkah Pemkot Tangerang dalam menanggulangi kenaikan harga pasar di momen akhir tahun? Menstabilkan harga di akhir tahun seperti ini, Pemkot Tangerang disinyalir menggandeng sejumlah stakeholder, mulai dari Bulog, Perumda Pasar, Paskomnas, hingga jajaran Reskrim Polres Metro Tangerang Kota. Namun, langkah dan strategi apa yang dilakukan? Saat ini saya sudah bersama Bapak Abdus Surahman selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang. Halo Pak Kadis, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Baik Pak, sebelum membahas terkait kenaikan harga nih Pak, langkah apa saja Pak yang sudah dilakukan DKP beserta pasukan gabungan untuk tidak terjadinya kenaikan harga pasar ini Pak? Atau setidaknya meminimalisir hal itu terjadi Pak? Kenaikan harga pasar itu kan berdasarkan indikator ya, yakni apakah supply-nya terpenuhi, kemudian bagaimana dengan permintaan. Jadi sepanjang dua indikator itu kita lihat stabil, maka kenaikan harga pasar tidak akan terjadi. Dan itu juga terbukti kemudian berdasarkan survei harga yang dilakukan oleh tim DKP bergabungan, kenaikan harga itu sedikit sekali, kecuali hanya pada cabai hijau saja, cabai rawit hijau. Oke, selanjutnya menjelang hari Natal dan Tahun Baru Pak, harga pasaran sembako atau komoditi di Kota Tangerang sendiri bagaimana Pak saat ini Pak? Dari hasil survei, kenaikan harga itu hanya Rp500 ya pada beras misalnya. Baik beras premium 1 maupun premium 2 itu kenaikannya cuma 400 sampai 600. Jadi rata-rata sekitar 500 kenaikannya. Sementara untuk harga lain relatif stabil berdasarkan kurva kalau kita ambil dalam jarak setahun ya. Oke, selanjutnya apakah di beberapa pasar jika mengalami kenaikan harga yang mungkin cukup signifikan gitu Pak, apakah DKP dan tim gabungan itu akan melakukan operasi pasar Pak? Dan langkah selanjutnya apa Pak yang dilakukan? Operasi pasar itu kita lakukan jika terjadi fluktuasi yang sangat tajam, terutama pada permintaan yang tinggi sementara pasokan berkurang. Nah jika itu terjadi maka kami gabungan dengan Bulog kemudian Paskomnas bekerjasama juga dengan Bappenas melakukan kajian, jika memang oke, maka kita lakukan operasi pasar. Tetapi kalau ternyata indikatornya tidak terlalu tajam, mungkin kita mengandalkan kepada mekanisme pasar saja. Gitu. Oke Pak, sebelum melanjutkan mungkin kita bisa sambil ngeliat-ngeliat kondisi pasar dulu kali ya? Boleh, baik. Oke, silakan ya. Pak. Ya. Baik Pak, melanjutkan obrolan terkait harga pasar saat ini Pak. Sebenarnya stok pangan di Kota Tangerang sendiri apakah aman atau ada kelangkaan Pak? Kalau berdasarkan pembacaan data ya, kemudian juga dari hasil survei kemarin, stok kita cukup. Artinya sampai Nataru ketersediaan stok pangan kita ini sangat cukup untuk kebutuhan masyarakat Kota Tangerang. Oke, berarti aman ya Pak ya kondisi untuk Nataru kali ini ya Pak ya? Baik. Oke, tadi Bapak sebutkan bahwa stok bahan pangan sudah aman, harga juga cukup stabil dan tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan Pak. Mungkin bisa diberikan imbauan Pak kepada masyarakat khususnya Kota Tangerang untuk tidak melakukan panic buying Pak. Baik, untuk warga Kota Tangerang, jumlah stok pangan kita tuh sangat cukup untuk persediaan sampai Natal dan Tahun Baru. Jadi tidak perlu harus menumpuk bahan pangan di rumah, belilah secukupnya saja, sehingga semuanya terdistribusi dengan baik. Sangat aman dan tidak perlu melakukan panic buying. Saat ini saya tengah bersama Ibu Titin Mulyani selaku Direktur Utama Perumda Pasar Kota Tangerang, di mana diketahui
pengawasan pasar di Kota Tangerang di bawah naungannya. Halo Ibu Dirut, apa kabar Ibu? Halo. Baik, Alhamdulillah ya, Bu? baik. Alhamdulillah Terima baik, ya, Bu. kasih. Baik Bu, pada momen besar menjelang Nataru ini Bu, biasanya harga-harga pasar ini melonjak tinggi Bu. Langkah apa yang dilakukan oleh Perumda Pasar Kota Tangerang Ya, untuk hal baik. itu? Kalau Perumda Pasar itu mengambil langkah-langkah bahwa kita melakukan sesuai fungsi dan tugas pokok, memonitor dan memantau harga-harga pangan yang ada di pasar-pasar. Oke, kalau untuk terkait koordinasinya Bu? Kalau kita koordinasi, kita dengan Dinas Indakop dan juga kita setiap hari itu melakukan pemantauan dan datanya itu dikirimkan ke tim pengendalian informasi daerah. Jadi kita koordinasi nih dengan tim dari TPID itu termasuk Forkopimda di situ. Oke, kalau pasar yang di bawah naungan Perumda Pasar Kota Tangerang sendiri itu ada berapa Bu? Sebetulnya ada 10, tapi yang kita pantau itu ada 7. Oke. Ya. Bu, terkait untuk mengurangi oknum-oknum yang memainkan harga pasar nih Bu. Biasanya Perumda Pasar Kota Tangerang sendiri melakukan hal apa Bu? Kalau kita melakukan langsung koordinasi, kita melihat ada suatu kejanggalan di pasar. Kita langsung koordinasi dengan pihak Polres ya mungkin dan juga pihak dari instansi terkait dari Indakop UKM. Oke. Apa saja Bu tindakannya yang diberikan? Biasanya tindakannya kita sama-sama memantau. Jadi dari Polres pun mengirimkan satuan intelnya, terus kemudian juga dari Indak ada kita sama-sama melakukan melihat di situ apakah di situ ada penimbunan atau tidak. Itu saja sih biasanya. Oke. Untuk mengantisipasi jangan sampai melonjaknya harga atau tidak adanya barang-barang tersebut di pasar. Oke. Terakhir Bu, adakah layanan atau program yang diberikan dari Perumda Pasar Kota Tangerang sendiri Bu untuk bisa dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakat di momen Nataru ini Bu? Itu ada sekali ya, kemarin kita kan baru sebulan ini kita sudah melaunching si Jampang, artinya belanja gampang. Kemudian itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Kita kita muter-muter di rute-rute yang kita lalui, tapi juga kita juga mendapat informasi dari daerah mana yang membutuhkan si Jampang. Langsung kita ke arah tujuan. Oke. Apa nih Bu perbedaan dari harga pasar dan si Jampang ini Bu? Apakah harganya lebih murah atau bagaimana? Lebih murah di bawah pasar. Misalnya harga minyak misalnya ya, ini 14.000. Kita di bawah harga 14.000. Oke, kalau untuk yang aplikasi Segar tadi Ibu, bagaimana Ibu? Kalau aplikasi Segar, dari teman-teman kepala pasar atau teman-teman pencatat data itu mengirimkan ke aplikasi Tangerang Live. Kemudian masuk ke dalam fitur Segar. Dan si Segar ini kan bisa dibaca oleh masyarakat bahwa harga-harga pasar itu sudah bisa dipantau juga oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa berbelanja melihat harga terlebih dahulu ya Bu? Ya ini harganya murah nggak sih di bawah pasar apa enggak gitu. Dan kita juga nih sekarang ini sedang menyusun untuk membuat data-data untuk membuat pasar online. Iya. Dan mungkin sebentar lagi akan diluncurkan. Jadi banyak program dan layanan yang disediakan oleh Perumda Pasar untuk memudahkan masyarakat ya Bu? Untuk berbelanja. Kalau si Jampang kan untuk mendekatkan pasar ke masyarakat. Betul, betul. Ya. Ditambah dengan harga yang lebih murah ya Bu? Iya. Ternyata harga pasar di Kota Tangerang bisa dinilai cukup stabil dengan kenaikan harga yang tidak terlalu signifikan. Pemerintah Kota Tangerang dengan seluruh aparat yang berkaitan dengan persoalan inflasi harga pun terus memantau dan mengambil kebijakan yang mampu menekan harga agar tidak melonjak terlalu tinggi. Kini, ada baiknya kita sebagai masyarakat bisa lebih bijaksana dalam berbelanja. Saya Erdal Fariski, sampai jumpa.